Selamat malam, pemirsa. Di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja Jokowi JK, pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan secara nyata di seluruh bidang dikebut sehingga seluruh masyarakat diharapkan bisa merasakan hadirnya negara. Dengan tekad dan kerja keras, secara perlahan cita-cita yang terkandung dalam Nawacita pun terrealisasikan. Lalu bagaimana evaluasi dari 3 tahun kerja pemerintahan Jokowi JK? Lalu target apa yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam sisa 2 tahun kepemimpinannya? Saya Ade Mulya, inilah janji Jokowi JK, kerja, kerja, kerja. Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir, merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan dan merasa bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa, jelang 3 tahun, pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala telah menorehkan kemajuan dan prestasi untuk Indonesia. Perlahan tapi pasti, visi Nawacita direalisasikan oleh pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi JK dalam kerja-kerja nyata di berbagai bidang. Masih ada 2 tahun bagi Jokowi JK untuk menuntaskan janji-janjinya. Harus diakui, tugas itu sangatlah berat. Terlebih dalam 2 tahun mendatang, sudah memasuki tahun politik. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memasuki 3 tahun pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala yang tepat pada 20 Oktober 2017 nanti, Kabinet Kerja yang merupakan Kabinet Joko Widodo memang belum merealisasikan program Nawacita secara keseluruhan. Namun demikian, tidak sedikit dari program pemerintah yang menunjukkan progres signifikan mengingat masa pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala telah berjalan lebih dari setengah perjalanan. Salah satu kerja Joko Widodo Yusuf Kala yang cukup menonjol dan diklaim berhasil ialah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini meliputi pembangunan jalan nasional, pembangunan bandara, pembangunan jalur kereta baru, serta penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sejak awal, pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala memang menaruh fokus untuk melanjutkan proyek-proyek infrastruktur. Bagi Jokowi dan Yusuf Kala, membangun infrastruktur adalah usaha agar sumber daya negara dapat diberdayakan secara maksimal. Komitmen itu juga ditunjukkan pemerintah dalam membangun Indonesia Timur. Selama 3 tahun pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala, realisasi pembangunan di wilayah timur Indonesia itu juga sudah menampakkan hasil. Selain membangun negara secara fisik, pemerintahan Jokowi Yusuf Kala juga berusaha maksimal untuk meningkatkan pelayanan dan pendidikan untuk rakyat. Kesehatan dan pendidikan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi negara. Untuk itu, program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar terus digenjot pemerintah agar setiap warga negara dapat menikmati pendidikan dan kesehatan secara layak. 2 program pembangunan itu tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, pemerintah betul-betul memanfaatkan sumber daya negara secara maksimal dan efisien. Salah satunya dengan program Tax Amnesty. Program Tax Amnesty adalah program untuk menyelamatkan kas negara dan APBN dari pengemplang pajak. Hasilnya, hingga akhir pelaksanaan program Tax Amnesty berhasil diikuti oleh 973,4 ribu wajib pajak dengan total penerimaan uang tebusan mencapai 115,9 triliun rupiah. Dari keberhasilannya dalam membangun Indonesia itu, masyarakat mengakui kinerja Jokowi JK. Itu ditunjukkan dari hasil penilaian lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat, yaitu Gallup World Poll. Survei menyebut bila Indonesia sangat nyaman dan aman dalam beraktivitas. Situasi itu membuat Indonesia menjadi negara yang ramah terhadap investor dan para turis. Dari hasil survei, Indonesia berada di peringkat ke-81 dari 155 negara. Selama 3 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala memimpin, tak seluruhnya mulus.
pemerintah juga kerap diuji oleh sejumlah isu miring hingga kegaduhan di internal kabinet. Terakhir, pemerintahan Joko Widodo diserang dengan tuduhan yang cukup serius. Tuduhan tersebut menyudutkan Joko Widodo dengan mengatakan Presiden Joko Widodo memegang ideologi komunis. Kebangkitan PKI ada di mana? Lokasinya mana? Wilayahnya mana? Meski berulang kali dibantah, namun isu itu kerap saja muncul. Selain isu dari luar, kegaduhan juga kerap diproduksi dari internal kabinet. Belakangan, kegaduhan muncul dari pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang menyebut adanya institusi non-militer yang memesan 5.000 pucuk senjata. Pernyataan itu membuat gaduh publik, sebab informasi itu tidak disampaikan lebih dulu kepada Presiden Joko Widodo. Padahal berulang kali Presiden menegaskan agar kementerian dan lembaga dapat bersinergi untuk menjaga stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo tetaplah manusia biasa. Waktu luang kadang dihabiskan betul oleh mantan wali kota Solo ini untuk bersama keluarga atau bermain dengan cucu tercinta. Jan atas baru mandi. Lagi. Memasuki sisa masa jabatannya, tentu rakyat terus mendorong agar Jokowi dan Yusuf Kala dapat menuntaskan janji-janji kampanyenya. Meski realisasi akan semakin berat karena 2 tahun mendatang sudah masuk tahun politik. Biarlah pemerintah menuntaskan program-programnya tanpa harus diganggu dengan manuver politik yang tak membawa manfaat. Lalu seperti apakah Presiden Joko Widodo mengawasi berbagai macam progres pembangunan infrastruktur di tanah air? Kami akan segera hadirkan wawancara khusus antara jurnalis Metro TV Don Bosco Slamun dengan Presiden Joko Widodo sesaat lagi. Usai jeda.